A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-temanku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita, keluarga kita dimanapun berada. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menanamkan rasa syukur dalam diri kita, baik dalam kondisi dan situasi apapun. Karena berkat syukur inilah kita bisa menjalani hidup apapun yang kita hadapi di depan kita. Teman-temanku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan mengangkat tema semua masalah apapun itu pasti berlalu. Saya akan bacakan satu ayat dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman-teman yang semoga dimuliakan oleh Allah, ruqyah untuk kanker dan tumor, kemudian rahasia keajaiban sinergi terapi Al-Quran dan tazkiyatun nufus. Ya, kitab kecil ini disusun berdasarkan pengalaman nyata dari kasus kanker, tumor, HIV, emosi negatif atau fisikis, dan lebih dari 10 tahun belum mempunyai keturunan. Pelan-pelan insya Allah kita akan sama-sama melihat kisah nyata ataupun ilmu atau pengalaman dari orang-orang yang memang hal ini tidak bisa kita temukan di universitas dan di tempat manapun, karena ini adalah kisah yang betul-betul bisa kita ambil ibrahnya. Ada seorang yang terkena kanker, ya. Beberapa pekan ke depan dia akan melakukan kemoterapi. Lalu ada seorang guru yang menyarankan beliau untuk melakukan beberapa pondasi dalam hidupnya. Yang pertama, pondasi taubat dan singkirkan keburukan. Kenapa dibahasakan pondasi taubat? Karena dengan taubat inilah kita bisa lebih ikhlas, bisa lebih ridha atas ketentuan yang Allah sudah tetapkan kepada kita. Dengan taubat inilah kita bisa merasa lebih tenang, dan kita meyakini bahwa segala perkara sesuatu apapun yang terjadi di dunia ini semua atas izin Allah. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semuanya sudah diatur oleh Allah, dan Allah lebih mengetahui kepada siapa-siapa masalah dan ujian itu diberikan, karena Allah yang lebih mengetahui dan lebih tahu tempatnya masalah itu diposisikan. Nah, kemudian pondasi keyakinan dan singkirkan keraguan. Artinya apa? Kita meyakini bahwa perkara kehidupan dari sejak awal kita dilahirkan sampai besok kalau kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dalam kuasa Allah. Pergerakan kita sampai jari-jari kita yang bergerak ini semua atas izin Allah. Bergeraknya kita dari satu tempat ke tempat lain, bangunnya kita ketika tidur, perginya kita ketika kita melakukan aktivitas apapun itu, kita meyakini semua datangnya dari Allah dan semua terjadi atas izin Allah. Kalau tidak atas izin Allah, maka tidak akan terjadi. Seperti itu juga halnya dengan rezeki. Mau beribu orang, puluhan ribu orang yang menghalangi kita untuk menggapai satu rezeki yang Allah sudah tetapkan, maka rezeki itu pun
akan datang kepada kita dan tidak ada yang bisa menghalanginya, siapapun dia. Kemudian pondasi cara berpikir dan singkirkan cara berpikir yang salah dan rumit ngejelimet. Nah, artinya cara berpikir positif ini yang membuat kita bisa merasa tenang, memikirkan segala sesuatu ikhtiar yang positif, kemudian tidak menyalahkan siapapun selain diri kita sendiri. Positive thinking ini mampu menaikkan imunitas dan iman kita. Karena kita meyakini ketika kita berpikir positif, maka tidak ada masalah yang rumit yang kita hadapi itu membuat segala sesuatunya semakin lebih rumit. Sebab berpikir yang tidak positif, maka ini akan menghancurkan seluruh rencana-rencana baik kita. Maka dari itu Islam mengajarkan kita untuk selalu berhusnuzon kepada apapun yang sudah Allah tetapkan kepada dirinya. Kemudian selanjutnya, pondasi prioritas dan singkirkan prioritas yang salah. Artinya dalam hidup ini perlu kita ketahui bahwa niat dalam melakukan segala aktivitas, jika kita tidak sandarkan kepada Allah, maka semuanya akan berlaku sia-sia. Yakin bahwa tujuan hidup kita hanya mengharap ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan prioritas ini kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kekecewaan, sakit hati, bersedih. Hal itu tidak pernah kita temui. Asal apa? Prioritas yang kita utamakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita meyakini takdir Allah itu pasti baik kepada hamba-hambanya yang senantiasa dekat dengannya. Meskipun di dalam kacamata manusia kita melihat segala sesuatu itu tidak baik, tapi yakinlah ketika kita sandarkan kepada Allah, karena Allah yang lebih tahu yang terbaik menurut Dia kepada hamba-hambanya, bukan kita. Kita hidup bagaimana Allah. Allah yang mengatur kita, bukan diri kita. Kita tidak ada upaya dan daya terhadap diri kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya, pondasi berjiwa besar dan singkirkan menyimpan masa lalu. Artinya begini, setiap orang yang pernah menyakiti kita, siapapun dia, Islam mengajarkan kita untuk memaafkannya, mengikhlaskannya. Karena mustahil setiap manusia itu tidak bisa atau tidak pernah merasakan yang namanya sakit hati. Pondasi berjiwa besar ini mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur dan menjauhkan kita dari sifat bakhil, juga menjauhkan kita dari segala perkara yang tidak bermanfaat buat diri kita. Artinya apa? Ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kita tidak diajarkan dalam Islam untuk kembali menjahati dia. Islam mengajarkan kita untuk memaafkan dia, mendoakan dia agar diberikan hidayah, atau mendoakan diri kita dan keluarga kita agar tidak sama cara berpikir dan karakternya seperti dia. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejahat-jahatnya iblis, laknatullah alaih, pasti ada pengikutnya di dunia ini. Dan sebaik-baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti ada yang tidak menyukainya di dunia ini. Jadi mustahil ketika ada manusia dia selalu ingin mengharapkan dirinya itu dalam kebaikan, mustahil, dan itu tidak pernah dia temukan sampai dia mati. Kecewa, sedih, senang, suka, duka pasti akan dihadapkan dan ditemui serta diterima oleh setiap manusia, siapapun dia, apapun golongan dan kastanya. Dan yang terakhir adalah pondasi syukur dan singkirkan sifat yang berkeluh kesah. Artinya, kalau kita lihat kejadian tsunami Aceh 2004, ya, beberapa tahun yang silam, di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kita melihat bahwa musibah itu pakai kacamata manusia, kita lihat musibah itu pakai kacamata logika, pasti adalah sesuatu yang tidak mengenakkan dalam diri kita,
tidak mengenakkan dalam jiwa-jiwa kita. Tapi ketahuilah, justru di balik musibah itu Allah berikan segala sesuatu nikmat yang belum pernah diterima oleh orang-orang sebelumnya. Lihat sekarang Aceh, Masya Allah, kotanya sudah bersih, lebih islami, masyarakatnya lebih religius, masjidnya terbangun lebih megah, lebih rapi, tatanan kotanya, orang-orangnya. Dengan inilah kita senantiasa bisa lebih ikhlas, lebih bersyukur. Karena ketika kita tidak bersyukur dalam posisi sakit dan situasi apapun yang Allah sudah berikan kepada kita, maka itu akan memperkeruh, memperburuk suasana diri kita dan keluarga kita. Yakinlah bahwa Allah tidak akan menguji kita dimanapun dan kapanpun, apapun permasalahan hidup kita di luar kapasitas batas yang kita miliki. Dan dengan pondasi-pondasi yang saya sampaikan ini, apapun penyakitnya yang dinamakan dalam abad ini, yakinlah ketika pondasi ini sudah betul-betul kita jalankan, maka dengan sangat mudah Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menurunkan kesembuhan kepadanya. Mudah-mudahan cerita singkat ini, sharing singkat ini bermanfaat untuk teman-teman yang saat ini ditimpa ujian oleh Allah, suatu penyakit, bahkan suatu masalah kehidupan. Yakinlah bahwa semuanya pasti berlalu. Tidak perlu ada yang kita sesalkan, yang kita rapati, yang kita sedihkan. Apapun di dunia ini semuanya pasti berlalu. Karena memang dunia ini sifatnya sementara. Dunia ini sifatnya ujian. Dan beruntunglah orang-orang yang senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi ujian itu menggugurkan dosa-dosa dia di masa lalu dan menjadikan dia pribadi yang lebih dewasa, serta membuat dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari yang kemarin. Allahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, mengistiqomahkan kita dalam keadaan Islam dan memperkuat iman kita, ya, imunitas kita, karena muslim yang kuat itu lebih Allah sukai daripada muslim yang lemah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.